Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nda, sore hari ini kita bisa nemuin teman-teman di rumah. Iya, Masya Allah. Bunda seneng sekali sore ini, Bon. Iya, aku juga seneng. Soalnya hari ini kita bisa menemui teman-teman semua yang ada di rumah. Iya, anak-anak solih dan solihah. Masya Allah. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sampai lompat gitu, Bon. Iya, saking senengnya aku Nda. Masya Allah. Seperti biasa di hari Sabtu ketemu sama Bunda Dani. Dan tentunya Bon. Iya, aku gitu loh yang paling ganteng. Paling ganteng. Ayo dah nyanyi dulu. Ih, belum. Masa baru ketemu teman-teman sudah nyanyi. Bon lupa kalau kita mau memulai sesuatu harusnya dimulai dengan basmalah. Tadi Bunda juga lupa tidak membaca basmalah di awal. Ya wis, mau coba basmalah wis dah. Yuk bersama-sama dong Bon. Masa Bunda tuh ya guys, Sonda nih bersama-sama dengan aku. Kenapa? Kan suaranya cuma siji ndak. Masya Allah. Bunda wakili kalau gitu. Iya aku nunut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi wa'da. Sadaqa wa'da. Wa nasara abda. Wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba'. Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, Tuhan penegak langit, Masya Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa kita. Sudah sepatutnya kita sebagai hambanya senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul sekali Bon, karena Masya Allah betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Pada hari ini saja dari mulai kita bangun tidur sampai saat ini sudah berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Wah banyak sekali Yonda, gak bisa dihitung. Kalau pun dihitung ya banyak ya. Contohnya nikmat iman terutama teman-teman ya. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan iman kepada kita. Yang kedua nikmat Islam. Alhamdulillah kita masih dijadikan orang muslim. Naudzubillah min dzalik sampai dah jadi non muslim. Masya Allah itu nikmat bagi orang Islam adalah nikmat yang luar biasa ya teman-teman. Terus nikmat apa lagi? Si ambekan disik tak bondi berondong. Pertanyaan sama Bon ini Bunda ya. Iya soalnya teman-teman ikut semangat. Jadi aku semangat. Masya Allah. Iya ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Nah itu nikmat kesehatan. Kalau misalnya kita hitung-hitung dari nikmat kesehatan sendiri banyak Bon. Contohnya. Kok bertanya terus sih Bon. Lah ya biar jelas. Contohnya kita Allah beri kesempatan menghirup udara oksigen dengan gratis. Oh iya di rumah sakit orang sing bayar ya ndak mahal harganya. Terus apa lagi? Ya nikmat sehat Bon, gak minum obat, gak beli obat gitu loh. Kalau beli obat, minum obat ke dokter kan biaya. Sementara kita kasih Allah sehat, dia dikasih sama Allah sehat, kan gak sampai keluar biaya untuk bayar obat, beli obat, terus periksa ke dokter. Oh iya banyak Yonda. Iya, maka sudah sepatutnya teman-teman kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Terus apa lagi? Sore hari ini Bon tetap ya teman-teman cerewet. Iya kok cerewet sih Nda? Karena aku tuh bertanya supaya aku tuh paham ya teman-teman ya. Iya Masya Allah. Yang kedua sholawat dan salam jangan lupa tetap kita sanjungkan kepada kekasih kita. Idola kita semua. Uswatun hasanah kita teman-teman. Iya trendsetter kita. Bahasanya trendsetter. Iya ngono lho Nda ben keren.
Masya Allah, panutan hidup kita ya, Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Dengan senantiasa bersalawat pada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman. Anak salih dan salihah, sudah siap hari ini mendengar kisah? Tentu teman-teman sudah siap, Yonda. Tapi aku tadi lah pengen nyanyi, Senda. Pengen nyanyi apa? Si Gulonda, seperti biasa lagu kebangsaanku. Masya Allah. Halo teman, kita jumpa lagi. Bersama Bunda Dani dan aku Bonbon. Yang paling keren asyik, yang paling ganteng, oh ye. Ganteng ya, selalu Bunda tanya. Wah itu mulutnya panjang ganteng. Tole yang ganteng dah, mulutnya lebar kayak aku. Gitu ya, Tole juga ganteng. Ini jenenge lanang dah. Gitu, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda. Masih ingat Bunda kemarin itu cerita tentang apa? Ayo, masih ingat Bunda pernah bercerita beberapa waktu yang lalu, insya Allah 2 minggu yang lalu insya Allah ya. Tentang siapa? Tentang Nabi Adam. Masya Allah. Teman-teman masih ingat kisahnya? Masih dong, aku masih. Masya Allah, semoga teman-teman masih ingat ya. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelumnya Bunda mau sedikit review ini tentang kisahnya supaya teman-teman semua ingat. Ya aku ya biar ingat dah. Baik, kalau gitu Bunda akan mengulang di pertanyaan-pertanyaan kepada Bonbon seperti yang kemarin. Kok aku? Ya kan di samping Bunda kan Bonbon. Ya wes gak apa-apa wes. Kok ada gak apa-apa gitu. Pakai bahasa yang benar ta, Bon. Lah aku ki bener dah pakai bahasa Indonesia maksudnya. Oh iya, aku pakai bahasa Indonesia sekarang. Kok gitu jadi gitu suaranya. Yo, ben keren. Keren lagi. Siapakah maaf keliru. Loh kan dorong-dorong keliru. Saking gak konsentrasinya lihat Bonbon. Oh, lihat aku ganteng. Oh iya jelas. Diulang ya, diulang review tentang kisah sebelumnya ya, insya Allah 2 pekan yang lalu ya, tentang siapa manusia pertama ya. Nabi siapa yang merupakan manusia pertama? Nabi Adam, Nabi Adam, itu jawabnya. Siapakah nama istri dari Nabi Adam? Ibunda Hawa, Ibunda Hawa, itu namanya. Mengapakah Nabi Adam dan Ibu Hawa Allah turunkan di dunia? Karena mereka melanggar larangan Allah. Siapakah? Sebutkanlah ya, sebutkanlah 2 nama putra dari Nabi Adam. Qabil dan Habil, itu namanya. Masya Allah, tambah 1 lagi. Doa taubat dari Nabi Adam seperti apa? Doa taubat dari Nabi Adam seperti ini. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nek doa Bunda, iya biar nanti makharijul hurufnya nggak salah. Ya nek aku cek salah soalnya aku ngajiku iku teko alif bata. Gitu ya, masyaallah. Baik teman-teman. Kira-kira kelanjutan kisah dari Nabi Adam seperti apa ya? Seperti apa ya? Teman-teman mau tahu? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Jangan lebar-lebar. Ada lalat ini, Bon. Iya, aku mau di mulutku. Aku tadi sempat gini, nah. Mau diapakan? Tak emplok. Bahasanya Bonbon ini loh. Masya Allah masih ada bahasa Jawanya. Loh aku sekali wong Jawa sekali teman-teman. Gitu ya. Berbahasa Indonesia lah yang baik. Ya tak telan. Gitu. Masya Allah. Baik supaya Bonbon tidak semakin ngegas. Supaya Bonbon tidak semakin cerewet. Iya.
baiknya setelah ini Bonbon disuruh tidur ya teman-teman. Lo tidur siang teh aku ndak maksudnya istirahat. Istirahat sambil dengarkan Bunda cerita. Tapi setelah yang satu ini. Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa Alhamdulillah, Masya Allah. Kok Bunda masih di sini? Karena aku belum berangkat tidur. Masya Allah. Teman-teman sudah nungguin itu Bunda mau bercerita. Ya wes aku tak tidur ya teman-teman. Teman-teman dengarkan Bunda ya dengan baik ya. Iya, Masya Allah. Bunda nggak boleh cerewet ya. Enggak, aku ikut tidur. Lah nggak dengerin. Maksudnya tidur-tiduran. Begitu tetap dengerin ya. Siap juragan. Siap juragan. Astagfirullahaladzim Bonbon ini ya. Ya wes aku wis meneng wes. Iya, Bonbon suruh tidur ya teman-teman. Ya, Masya Allah Bonbon ditaruh begini ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Allah karuniakan putra-putri kepada Nabi Adam ya. Masya Allah, betapa bahagianya keluarga Nabi Adam. Allah anugerahkan beberapa putra dan beberapa putri yang tentunya kemarin sudah Bunda sampaikan. Ada 2 kembar, putra dan putrinya Nabi Adam. Teman-teman masih ingat tadi sudah disebutkan sama Bonbon tadi ya. Ada siapa teman-teman? Qabil dan saudari perempuannya yang kembarannya Qabil, Iklimah, betul. Dan satu lagi Habil. Habil kembarannya siapa ya? Saudara perempuannya kembarannya Habil? Labuda. Masya Allah, Alhamdulillah. Nabi Adam begitu sangat menyayangi putra-putrinya, begitu pula dengan Ibunda Hawa. Setiap hari Nabi Adam bekerja di ladang karena memang ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa serta putra-putrinya tinggal di dunia harus bekerja, harus berupaya untuk bisa mendapatkan makanan untuk dimakan. Tidak seperti waktu di surga. Kalau di surga Nabi Adam tidak perlu bekerja, Ibunda Hawa juga tidak perlu bekerja. Allah sediakan semuanya. Sungai, susu, sungai madu, buah-buahan yang banyak. Nabi Adam tinggal memetiknya saja. Ibunda Hawa juga begitu. Tapi ketika di dunia Nabi Adam harus bekerja keras, bertani, menjadi petani ya, bertani. Kemudian juga mungkin beternak juga supaya mempunyai makanan untuk dimakan, seperti itu. Nah, ketika Nabi Adam selesai bekerja di ladang, Nabi Adam selalu menyempatkan untuk selalu berkumpul dengan keluarganya, dengan Ibunda Hawa, dengan putra-putrinya. Selalu menasehati putra-putrinya seperti yang Bunda sampaikan lalu. Bahkan Nabi Adam juga dan Ibunda Hawa bercerita kepada putra-putrinya tentang kehidupan di surga yang sangat nyaman. Sehingga putra-putrinya pun ingin mereka juga bisa merasakan hidup di surga sebagaimana yang dikisahkan, yang diceritakan oleh ayahnya, hidup yang begitu bahagia, begitu nikmat. Dan Nabi Adam serta Ibunda Hawa kemarin sudah Bunda sampaikan ya, memberikan pesan kepada putra-putrinya. Apa pesannya teman-teman? Masih ingat? Pesannya adalah, anak-anakku, kalau kalian ingin bisa tinggal di surga pasti bisa. Iya Ibu, apakah kami juga bisa tinggal di surga seperti ayah dan ibu dulu? Pasti bisa anakku, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Syaratnya kalian harus taat kepada Allah. Kalian juga selain taat menjalankan perintah Allah, kalian juga harus menjauhi, tidak menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kalian semua bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah, pasti kalian semua akan bisa hidup di surga sebagaimana Bunda dan Ayah dulu hidup di surga.
Ibu, aku pasti akan bertakwa kepada Allah. Aku pasti akan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Supaya aku bisa hidup di surga, Ibu. Masya Allah, teman-teman semua juga pingin hidup di surga. Oh, Masya Allah, Bunda juga dong, Bunda juga pingin. Kelak Allah tempatkan di surga Firdaus ya, Masya Allah. Bisa bertetangga dengan Rasulullah, bisa bertetangga dengan para anbiya, Nabi Adam, Nabi siapa lagi teman-teman yang tahu? Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya. Bahkan dengan nenek moyangnya Rasulullah. Siapa teman-teman? Nabi Ibrahim, betul, sama Nabi Ismail. Karena di surga adalah tempat kita kembali ya teman-teman ya, Masya Allah. Nah, semakin lama putra dan putri Nabi Adam beranjak semakin dewasa. Allah kemudian menurunkan perintah kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra dan putrinya. Akhirnya Nabi Adam menyampaikan itu kepada putra dan putrinya. Wahai anak-anakku, Allah sudah memerintahkan kepada ayah agar ayah menikahkan kalian semuanya. Allah memerintahkan Qabil untuk menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklimah. Saat itu teman-teman putra-putri Nabi Adam menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya. Namun teman-teman ada yang tidak suka. Kalau putra-putri Nabi Adam taat kepada Nabi Adam, taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Ada yang gak suka teman-teman. Siapa dia? Betul sekali, dia adalah iblis yang dulu sudah menggoda, sudah menggelincirkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Iblis tidak suka teman-teman. Kalau putra-putri Nabi Adam taat kepada Allah, maka iblis mulai membisik-bisikkan ke dalam dada Qabil. Ada di surat An-Nas ya teman-teman. Allah sudah memperingatkan, sudah menyampaikan di surat An-Nas bahwa jin itu termasuk juga iblis di dalamnya yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dalam dada manusia yang paling dalam. Saat itu iblis juga membisik-bisikkan kepada Qabil supaya Qabil menentang perintah ayahnya, menentang perintah Allah. Iblis mulai menjalankan rencananya. Aku tidak akan membiarkan anak-anak Adam menjalankan perintah Allah. Aku akan membujuk Qabil supaya dia tidak patuh kepada ayahnya dan dia menentang perintah Allah. Aku akan mendekati Qabil. Maka kemudian iblis mendekati Qabil. Dia membisikkan pada Qabil. Qabil, kenapa kau mau menikah dengan Labuda? Bukankah Iklimah jauh lebih cantik dari Labuda? Itu kan sudah ayahku sampaikan kalau aku harus menikah dengan Labuda. Qabil, tahukah kau? Ayahmu itu sebenarnya lebih sayang kepada Habil. Karena itu dia menyuruh kau menikah dengan Labuda yang lebih jelek daripada Iklimah. Sementara Habil senang dong dia mendapatkan Iklimah yang lebih cantik. Coba kau pikir Qabil, bukankah Iklimah itu saudaramu, kembaranmu? Kenapa dia harus menikah dengan Habil? Itu hanya akal-akalan ayahmu saja. Bukan, ayahku bilang itu perintah dari Allah. Maka aku harus taat menjalankan perintah Allah. Qabil, betapa bodohnya kau ini. Kau tidak sanggup melihat kecantikan Iklimah. Kau tidak akan sanggup melihat Iklimah akan menikah dengan Habil. Sudahlah sampaikan pada ayahmu. Itu hanya akal-akalan ayahmu. Percayalah pada aku. Lihatlah, Iklimah jauh lebih cantik daripada Labuda. Dan kau sendiri sudah tahu bukan? Iklimah itu saudaramu. Harusnya dia itu menjadi istrimu. Harusnya kau yang berhak mendapatkan istri Iklimah. Kenapa jadi Habil? Ayolah Qabil, pikirkan itu. Benar juga ya. Harusnya kan aku yang berhak mendapatkan Iklimah. Apa betul ya?
Ini hanya akal-akalan ayahku saja. Teman-teman, ternyata Qabil sudah mulai terpengaruh oleh tipu muslihat dari jin, dari iblis yang menggodanya. Teman-teman hati-hati ya. Kalau mulai ada perasaan-perasaan buruk, perasaan-perasaan di hati yang jelek, langsung ditepis, langsung dibuang. Langsung kita harus istighfar, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Membaca apa teman-teman? Betul, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Qabil terpengaruh teman-teman. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Kemudian Qabil berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak mau menikah dengan Labuda." "Kenapa sayang? Bukankah itu perintah dari Allah?" "Tidak ya, coba ya pikirkan. Iklimah itu kan saudaraku, saudara kembarku. Kenapa harus menikah dengan Habil? Itu tidak adil ayah. Pokoknya aku tidak mau. Pokoknya aku tidak mau ayah, aku tidak mau. Nabi Adam sedih teman-teman. Melihat Qabil sudah mulai berani membantah ayahnya. Apalagi membantah perintah Allah. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Meminta petunjuk, meminta pertolongan bagaimana mengatasi masalah ini. Bagaimana mengatasi Qabil yang sudah berani membangkang, membantah ayahnya dan membantah perintah Allah. Maka kemudian Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam agar kedua putranya Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Maka kemudian Nabi Adam menyampaikan itu kepada Qabil dan Habil. "Anak-anakku, Allah telah menurunkan perintah kepada ayah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah memerintahkan kalian berdua untuk memberikan kurban kepada Allah. Kurban siapa yang Allah terima, dialah yang nantinya akan berhak menentukan siapa istrinya." "Ayah, bagaimana kami harus berkorban?" Habil bertanya dengan lemah lembut kepada ayahnya. "Anak-anakku, berilah korban terbaik untuk Allah dari apa yang kau miliki. Berikanlah apa yang paling kau sayangi sebagai korban kepada Allah." "Baik ayah, Habil akan melaksanakan perintah Allah." Masya Allah, Habil menerima perintah Allah dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang hati. Sementara Qabil dia bersungut-sungut, dia menggerutu, dia jengkel dalam hatinya. "Aduh, ayah ini ada-ada saja. Masa disuruh berkorban apa yang aku sayangi? Kalau aku sayangi otomatis kan aku tidak ingin memberikan itu kepada orang lain. Kepada Allah, namanya juga aku sayangi. Ini pasti juga akal-akalan ayah ini. Kalau begitu aku akan berkorban segenggam gandum yang paling jelek saja. Biarin, ayah kan tidak tahu. Yang penting aku sudah berkorban." Teman-teman, Qabil ini adalah seorang petani, sawah ladangnya sangat luas. Hasilnya juga banyak. Namun karena dia tidak ikhlas, dia tidak ridho dengan perintah Allah, dia menganggap yang penting sudahlah berkorban dengan sesuatu yang terjelek yang dia miliki. Dia merasa bahwa yang penting dia sudah berkorban seperti itu. Namun beda dengan Habil. Habil seorang peternak. Habil kemudian melihat ternaknya, kambingnya yang paling bagus, yang paling besar, yang paling sehat untuk dikorbankan untuk Allah. Maka pada hari yang sudah ditentukan, Qabil dan Habil naik ke atas bukit. Qabil menaruh seikat gandum yang tidak berisi, seikat gandum yang jelek, bukan yang terbagus, bukan yang terbaik dari hasil ladangnya, ditaruh di atas batu. Sementara Habil mengikat ternaknya, kambingnya yang paling bagus, yang paling besar, yang paling sehat, diikat di atas bukit juga. Kemudian mereka berdua turun. Seketika secercah cahaya kilat membelah langit. Dan seketika itu pula lenyaplah kambing korban dari Habil.
Habil senang sekali. Maka Habil bersyukur. Alhamdulillah Allah sudah menerima korbanku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sementara seikat gandum yang jelek korban dari Qabil masih tetap berada di atas batu. Itu berarti Allah tidak menerima korbannya Qabil. Aduh, ini kenapa gandumku masih di atas batu? Itu artinya Allah tidak menerima korbanku. Kenapa Allah menerima korbannya Habil sih? Kenapa tidak menerima korbanku? Ini pasti gara-gara ayah. Ayah pasti mendoakan supaya Allah menerima korbannya Habil dan bukan korbanku. Aku jadi semakin sebel sama Habil. Aku semakin marah. Aku semakin benci sama Habil. Masya Allah teman-teman, boleh berprasangka buruk seperti itu? Tidak boleh ya teman-teman, itu sifat yang jelek. Sifat yang jelek tidak boleh ditiru. Sifat yang jelek harus dibuang jauh-jauh. Kita harus berakhlak karimah, berakhlak yang bagus ya teman-teman. Tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Qabil. Qabil sudah menuduh ayahnya Nabi Adam mendoakan Habil agar korbannya Habil diterima. Sementara korbannya tidak. Padahal Nabi Adam tidak seperti itu. Maka proteslah Qabil ini kepada ayahnya. Ayah pasti mendoakan Habil ya? Supaya Allah menerima korbannya Habil ya? Maka korbanku tidak diterima ini ayah. Sama Allah. Anakku, ayah tidak akan melakukan itu. Ayah harus bersikap adil. Ayah tidak akan berlaku berat sebelah kepadamu dan juga kepada saudaramu. Allah memerintahkan kalian untuk berkorban dengan korban yang sebaik-baiknya. Korban yang kalian sayangi. Habil berkorban dengan ternaknya yang paling bagus. Kambingnya yang paling besar. Kambingnya yang paling sehat. Sementara kau berkorban dengan seikat gandum yang jelek. Yang tidak berisi. Bukan gandum terbaikmu. Maka Allah lah memilih, bukan ayah yang mendoakan, Allah lah yang memilih korban terbaik. Maka korban dari saudaramu Habil lah yang Allah terima. Karena memang korban dari Habil, korban yang terbaik yang dimiliki oleh Habil. Tapi Qabil merasa ini akal-akalan aja ayah. Tidak anakku. Habil kemudian menasihati saudaranya. Qabil saudaraku, Allah menerima tobat dari seseorang, bertobatlah. Kamu tidak boleh menuduh ayah seperti itu. Dan Allah menerima korbanku dan korban orang-orang yang bertakwa. Sebuah nasihat yang sangat bagus sebenarnya untuk Qabil. Tapi karena hati Qabil ini sudah tertutup, amarahnya sudah menguasai dirinya, Qabil tidak berterima kasih kepada nasihat saudaranya, tapi semakin dia jengkel, semakin dia dongkol, semakin dia marah kepada saudaranya. Diam kau Habil, kau jangan usah menurut itu, ikut-ikutan menasihatiku. Diam kau, jangan banyak bicara. Saudaraku Qabil, beristighfarlah. Allah pasti mengampunimu. Aku sudah bilang kau diam Habil. Kalau kau masih tetap cara seperti ini, aku pasti akan membunuhmu. Astagfirullahaladzim. Habil beristighfar teman-teman. Habil kaget. Kenapa Qabil sampai mempunyai niat untuk membunuh Habil saudaranya? Maka Habil pun mengingatkan Qabil. Jangan lakukan itu saudaraku. Janganlah berbuat maksiat.
berbuat dolim. Allah tidak suka. Kalau kau membunuhku, engkau pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan Allah akan menghadapmu dengan adab yang sangat pedih. Diam, aku kan sudah bilang Habil, kau diam, jangan banyak bicara. Aku marah kepadamu. Kalau kau masih banyak bicara, lihat aku pasti akan membunuhmu Habil. Masya Allah, karena Habil sudah menasihatinya, bukannya Qabil berterima kasih. Qabil ini sudah dikuasai oleh nafsu teman-teman. Di saat itu tidak disia-siakan oleh iblis untuk semakin membakar amarahnya Qabil. Iblis suka teman-teman kalau ada orang bertengkar. Iblis suka teman-teman kalau ada orang marah. Maka iblis selalu akan membuat orang itu semakin marah dan semakin melihat orang lain itu bersalah. Teman-teman hati-hati ya. Jangan sampai menjadi anak yang pemarah. Marah itu jelek teman-teman ya. Seperti Qabil. Ini Qabil marah-marah dan benar teman-teman. Iblis memanfaatkan kemarahan yang ada di dada Qabil. Iblis kembali membisik-bisikkan kepada Qabil. Qabil, Habil itu memang sok suci. Benar sudah, bunuh dia. Kalau tidak dia semakin cerewet. Dia akan semakin menasihatimu seakan-akan kok ini adalah orang yang jahat, yang jelek. Sementara dia adalah orang yang paling baik. Bunuh saja dia. Habil memang menyebalkan. Karena Habil lah. Ayah jadi lebih sayang kepada dia. Ibu juga lebih sayang kepada Habil daripada kepadaku. Karena Habil juga aku harus menikah dengan Labuda. Padahal kan harusnya aku yang menikah dengan Iklimah. Karena Iklimah saudara kembarku. Karena Habil pula Allah tidak ridha kepadaku. Memang benar aku harus membunuh Habil ini. Benar Qabil. Segera laksanakan. Segera bunuh dia. Supaya tidak ada lagi sainganmu. Dan kau akan mendapatkan Iklimah. Juga kasih sayang sepenuhnya dari orang tuamu. Karena Habil kan sudah tidak ada. Maka teman-teman kemudian Qabil segera merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya. Ngeri ya teman-teman. Masa saudaranya mau membunuh saudaranya? Kira-kira Qabil jadi membunuh Habil tidak ya teman-teman? Udah mau tanya Bon-Bon dulu ya nanti ya. Teman-teman tunggu kisahnya setelah yang satu ini. Capai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dipimpin oleh Kepala Dinas. Alhamdulillah masih tetap di radio Suara Gresik, radio kesayangan kita. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjutkan kembali kisahnya ya. Tadi Qabil yang marah-marah sudah dibisiki oleh iblis supaya segera merencanakan untuk membunuh saudaranya. Dan ternyata waktu itu teman-teman benar terjadi. Qabil itu memutar otaknya. Dia merencanakan sesuatu. Dan ketika Nabi Adam tidak berada di tempat, suatu hari Nabi Adam sedang pergi, tidak berada di rumah. Saat itu Habil sedang menggembalakan kambingnya.
Qabil melihat inilah kesempatan untuk membunuh saudaranya. Maka saat Habil sedang beristirahat, sedang lengah, dia tidak fokus memperhatikan saudaranya. Qabil datang. Qabil yang mengendap-endap berusaha untuk mendekati Habil. Dia membawa sebongkah batu yang cukup besar. Kemudian batu itu dipukulkan ke kepala Habil. Rasakan ini kau, rasakan ini. Aku hantam kepalamu dengan batu. Ayo, rasakan sekarang ya. Aku marah kepadamu. Aku benci kepadamu. Karena kamu, ayah tidak sayang kepadaku. Karena kamu, aku harus menikahilah Buddha. Teman-teman, Qabil karena lagi marah, dia hantamkan batu itu terus ke kepala Habil saudaranya. Habil yang merasakan kesakitan. Allah saudaraku, kenapa kau lakukan ini? Allah, ya Allah, darah mengucur dari kepalaku. Allah. Habil yang mengerang kesakitan teman-teman karena pukulan batu dari Qabil. Lama-lama erangan kesakitan itu semakin melemah dan akhirnya Habil pun meninggal. Qabil yang melihat saudaranya sudah tidak bergerak menjadi panik. Habil, bangun kau. Kau jangan pura-pura. Kau membuat aku takut ya? Aku tidak akan takut. Habil, bangun. Kau jangan pura-pura. Jangan pura-pura kau. Ayo bangun. Teman-teman, walaupun badan Habil diguncang-guncang sekeras apapun, karena memang Habil sudah meninggal, Habil tidak bergerak lagi. Maka paniklah Qabil. Habil, aku tidak sengaja membunuhmu. Aku hilaf. Aku marah karena kamu sih. Kamu gara-gara kamu. Aku harus menikah dengan Buddha. Habil, kamu jangan meninggal. Habil, bangun Habil. Habil, bangun Habil. Habil, kamu jangan meninggal. Hari semakin siang teman-teman. Qabil semakin panik melihat badan Habil yang semakin kaku. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Badan Habil sudah kaku. Aku harus bagaimana nanti kalau ayah tanya? Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan terhadap badan Habil? Aduh, aku bingung. Aku harus bagaimana ya? Baiklah, aku akan beristirahat saja di bawah pohon itu sambil berpikir apa yang harus aku lakukan. Kenapa? Habil jadi meninggal. Terus aku nanti kalau ditanya ayah, aku harus bilang apa? Aduh, aku jadi pusing. Qabil panik teman-teman. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon sambil berpikir apa yang harus dilakukan terhadap mayat saudaranya. Tiba-tiba Habil yang terbujur kaku itu masih dia didiamkan oleh saudaranya. Karena Qabil tidak tahu harus bagaimana. Selang beberapa lama kemudian Qabil melihat ada 2 burung gagak yang sedang bertengkar di hadapannya. Burung gagak itu ngapain sih bertengkar di hadapanku? Aduh, itu kenapa itu ya? Burung gagak yang satunya dipatuki itu yang sama yang satunya. Sayapnya berdarah. Aduh, sekarang dia mematuk leher temannya. Dan leher itu patah. Mati deh. Kayaknya gagak yang satu itu mati. Iya benar. Rupanya gagak yang satu itu mati. Dia sudah tidak bergerak lagi. Hah? Gagak yang satunya kenapa itu? Kenapa dia mengais-ngais tanah? Ternyata dia menggali lubang tanah. Ngapain sih gagak yang satu itu? Kenapa dia dengan cakarnya membuat lubang di tanah ya? Untuk apa? Qabil saat itu memperhatikan ada 2 burung gagak yang di depannya yang sedang bertengkar. Ternyata salah satu burung gagak itu sudah mati.
Dan burung gagak yang satunya ternyata membuat lubang. Qabil memperhatikan dengan seksama dua burung gagak yang ada di depannya. Oh, ternyata burung gagak yang buat lubang itu mengangkat gagak yang sudah mati. Hah? Dia masukkan di dalam lubang? Oh, jadi dia bikin lubang di tanah itu untuk menanam temannya. Dia mengais-ngais tanah lagi. Oh, tanah itu dia kais untuk menutup lubangnya ya. Oh, jadi lubang itu untuk temannya yang mati. Terus dia tutup lagi. Gagak itu terbang sekarang. Hah? Kalau begitu, aku juga akan melakukan itu pada mayat Habil. Maka kemudian teman-teman, Qabil menggali tanah. Dia menggali tanah sampai lubangnya agak dalam. Kemudian badan Habil yang sudah kaku ini dia dorong. Dia masukkan ke dalam lubang itu dan kemudian dia timbun lagi dengan tanah yang dari lubang itu tadi. Kemudian dia tutup lubang tadi sebagaimana burung gagak itu melakukan kepada temannya yang sudah mati. Qabil meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak. Nah, makanya teman-teman saat ini kalau ada orang Islam yang meninggal, jasadnya dikebumikan, jasadnya dikubur di dalam tanah. Sama seperti burung gagak yang melakukan kepada temannya. Ini semua atas izin Allah, teman-teman. Allah memberikan ilmu bagaimana memperlakukan orang yang sudah meninggal dengan menguburkannya kembali di dalam tanah. Nah, teman-teman, setelah selesai mengubur jasad saudaranya, Qabil jadi bingung. Habil sudah kubur di tanah. Tapi nanti kalau ayah tanya, aku jawab apa ya? Bagaimana kalau ayah marah? Kan aku sudah membunuh Habil. Kalau begitu aku harus pergi saja. Aku akan meninggalkan rumah. Tapi sebelum pergi, aku akan mengajak saudaraku perempuan. Maka kemudian Qabil kembali ke rumah dan mengajak saudara perempuannya untuk melarikan diri dari rumah. Qabil dan saudara perempuannya pergi jauh dari rumah. Sementara Nabi Adam mencari-cari di mana dua putranya. Bunda, kemana Qabil dan Habil? Aku tidak melihatnya. Setelah aku pergi, kenapa aku tidak melihatnya? Di mana dia? Ayah, Bunda juga tidak melihat Qabil dan Habil sudah beberapa hari ini, Ayah. Ibu juga mencari-cari di mana Qabil dan Habil. Tapi ibu tidak tahu, Ayah. Kemana Qabil dan Habil ini? Kau belum pulang-pulang. Kemana anak dua ini? Nabi Adam bingung, teman-teman. Nabi Adam mencari keduanya. Namun Allah kemudian memberitahukan kepada Nabi Adam bahwa Habil sudah meninggal. Habil telah dibunuh oleh Qabil dan Qabil melarikan diri. Maka dengan sedih hati Nabi Adam menyampaikan ini kepada Ibunda Hawa. Bunda, ayah sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Allah sudah memberitahukan kepada ayah bahwa anak kita Habil sudah meninggal. Apa ayah? Habil meninggal? Iya ibu. Habil meninggal karena dibunuh oleh Qabil. Ayah, benarkah ceritamu ini ayah? Benar bunda, karena Allah sudah memberitahukan kepada ayah. Ayah, lantas di mana Qabil ayah? Allah memberitahukan kepada ayah, Qabil sudah melarikan diri. Qabil pergi ke Yaman. Ayah, kita kehilangan dua anak ayah. Habil sudah meninggal. Dan Qabil sekarang melarikan diri jauh dari kita ayah. Ini semua sudah ketetapan Allah. Bunda, kita harus bersabar menerima ujian dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar atas ujiannya. Teman-teman semua,
Nabi Adam dan Ibu Hawa sangat sedih dengan kejadian ini. Namun karena iman, karena yakin Allah bersama beliau, bersama Nabi Adam, bersama Ibunda Hawa, maka Nabi Adam menerima ketetapan Allah. Nabi Adam dan Ibunda Hawa tetap bertawakal kepada Allah, menerima semua qada dan qadarnya Allah dengan iman. Masya Allah, itu akhir dari cerita Nabi Adam. Sekarang kita bangunkan Bonbon ya. Kayaknya dia sudah tidur deh. Kan? Dia seperti ini. Enggak, aku gak tidur. Bunda pasang dulu ya tangannya Bunda di dalam. Kalau nggak gitu Bunda tidak bisa menggerakkan Bonbon. Iya kan aku boneka teman-teman. Kalau tangannya Bunda gerakkan aku ya aku gak bisa bergerak. Masya Allah. Alhamdulillah nih Bon. Kita sudah selesai waktunya untuk berkisah kepada teman-teman. Kita, Bunda gitu loh. Maksudnya kita berdua. Ya tapi yang berkisah kan Bunda. Iya Bunda berkisah. Sudah selesai nih kisahnya. Saatnya kita pamitan ya dah. Saatnya kita pamitan. Teman-teman, alhamdulillah Bunda sudah melanjutkan kisahnya tentang dua putra Nabi Adam, tentang Qabil dan Habil. Iya, Masya Allah. Sebenarnya kisahnya berlanjut ya teman-teman. Biidznillah, semoga Allah izinkan Bunda akan menyambung kisahnya kembali. Tapi sore hari ini kita cukupkan dulu ya pertemuan kita sampai di sini. Iya teman-teman, kita berpisah dulu ya. Semoga Allah izinkan nanti ketemu lagi. Iya, Masya Allah. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mau dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan dan kehilafan yang Bunda perbuat selama kita bertemu dari mulai awal sampai akhir. Dari yang Bunda sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang Bunda tambahkan maupun yang Bunda sembunyikan, dengan senantiasa mohon ampunan dari Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yuk kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis, kafaratul majelis bersama-sama ya. Teman-teman juga baca ya yang di rumah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman. Bunda dan juga Bon-Bon mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan didampingi oleh Sekretaris, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik diperkuat dengan 3 bidang pelaksana, yaitu bidang statistik dan informasi publik, bidang teknologi dan informatika, serta bidang SPBE. Pengelolaan data statistik untuk mewujudkan satu data Indonesia dan penyebarluasan informasi publik dalam menginformasikan kepada masyarakat luas menjadi tugas dan tanggung jawab bidang statistik dan informasi publik. Pengelolaan informasi, opini, dan aspirasi publik dilaksanakan